Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini adalah permainan yang mengguncang dunia, yaitu junior mengalahkan senior antara Grandmaster Jeffrey Xiong menghadapi Super Grandmaster Fabiano Caruana. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Jeffrey Xiong putih memulai langkah dengan kuda ke F3, pembukaan reti, di mana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Pion ke D5, pion ke G3, sehingga mengarah kepada King's Indian attack ke depan, mempersiapkan fianchetto, dilanjutkan dengan rokade. Pion ke C5, gajah ke G2, pion ke E6, rokade, kuda ke F6, D4, maka pion memukul pion, kuda memukul kembali, E5. Langsung menantang kuda juga menguasai petak pusat. Kuda mundur ke B3, A5 langsung juga mengancam kuda ke depan. Sehingga gajah ke G5 selain untuk memaku kuda hitam juga mempersiapkan menyelamatkan kuda putih. Di mana setelah pion ke A4, maka kuda mundur ke C1. Gajah ke E6. Di posisi ini di masa lalu pernah dimainkan dengan pion ke C4. Di sini dipilih E4 sehingga ini langkah novelty. D4 dari Fabiano Caruana. Apabila di posisi ini pion memukul pion, maka jelas menteri memukul montrisca, maka di sini raja tidak bisa rokade ke depan. Dan di posisi ini kita kembali bahwa dimainkan dengan D4. Di posisi ini Jeffrey Xiong memainkan dengan pion ke F4 dan komputer menunjukkan ini sedikit meragukan. Sebelumnya bahwa pion ke C3 adalah opsi terbaik, menawarkan pion. Kuda ke C6, pion memukul pion. Menteri memukul kembali, kuda ke C3 mengaktifkan kuda, di mana apabila menteri memukul menteri ke depan, di sini juga benteng aktif. Dan ini pun sebanding. Namun di dalam posisi ini kita kembali, yaitu dengan pion ke F4, sehingga dilanjutkan oleh Fabiano Caruana gajah ke E7, di mana ke depan mempersiapkan rokade, juga dapat mengaktifkan kuda ke depan. Kuda ke D3, kuda ke C6, gajah ke F3, di mana ke depan apabila kuda ini aktif, di sini sudah 2 kali dikontrol oleh putih. Kuda ke D7 saat ini juga mensupport pion, putih menukarkan gajah. Menteri memukul kembali, kuda ke D2, di mana ke depan rencananya ialah dengan mengusir gajah sehingga gajah terjebak. Karena apa? Peta ini pelarian gajah sebelumnya sudah dikontrol oleh kuda. P5 tentu menambah kontrol terhadap peta C4, B3, F6 yaitu ke depan apabila pion maju gajah dapat menyelamatkan diri. Gajah ke H5 skak, pion menutup, F5 maka gajah mundur ke F7. Dilanjutkan permainan dengan pion memukul pion memukul kembali, gajah mundur ke G4, di mana di sini keuntungan bagi Caruana ke depan sudah membuka file H. Gajah ke E6, gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, kuda ke F3. Dilanjutkan permainan dengan G5, menteri ke E2, kuda ke D8, di mana dapat bermanuver ke depan. Kuda ke B4, dan di sini benteng ke B8 terlihat natural, yaitu melindungi pion, tetapi komputer menunjukkan ini langkah kesalahan. Sebelumnya teman-teman bahwa kuda sesuai rencana ke F7 adalah opsi terbaik. Apabila menteri memukul pion ini, maka kuda ke D6, menteri ke E2, rokade. Di mana ke depan dapat dilanjutkan dengan kuda aktif, juga mengancam pion, juga mengancam mendukung pion, memukul pion B3. Namun kita kembali di dalam posisi ini, benteng ke B8, maka dilanjutkan dengan kuda ke D5, menempatkan kuda di pusat, hitam rokade. Pion ke H4, kuda ke F7, pion memukul pion memukul kembali, benteng ke F2, yaitu mungkin saja akan menumpuk benteng. Dilanjutkan dengan kuda ke B6, langkah salah lagi dari Fabiano Caruana. Sebelumnya teman-teman ditunjukkan bahwa G4 adalah opsi terbaik. Apabila kuda ke H4, maka kuda ke G5, benteng ke F5, maka benteng memukul benteng, kuda memukul kembali,
kuda ke F3 skak, raja ke G2, kuda ke F6. Dan kita lihat di mana menawarkan kuda ke depan, dan komputer pun menunjukkan ini sedikit sebanding. Namun kita kembali. Di posisi ini, hitam memainkan dengan kuda ke B6. Maka Jeffrey Xiong melanjutkan dengan menteri memukul pion. Sebelumnya teman-teman, bahwa kuda ke H4 adalah opsi terbaik. Inilah langkah komputer, kita lihat justru mengorbankan kuda. Tetapi apabila hitam langsung menerima kuda, maka benteng ke F6 mengancam menteri, di mana juga mempersiapkan aktifnya benteng ke depan. Apabila menteri menyelamatkan diri ke H3, maka benteng ke G6 skak, raja ke H7, menteri ke H5 skak, kuda menutup, menteri memukul kuda skak mat. Namun kita kembali. Di posisi ini menteri memukul pion, dilanjutkan dengan kuda memukul kuda. Menteri memukul kuda, menteri menukarkan menteri, pion memukul kembali, pion memukul pion pertukaran, pion A memukul kembali, D3. Dilanjutkan dengan pion memukul pion, benteng memukul pion, benteng ke A6, dan tepatlah di posisi ini, posisi kritikal rencana dari putih ialah melakukan skak ke depan, dan juga mungkin akan memukul pion terlebih dahulu, di mana setelah dilakukan skak, kuda ini juga ke depan akan hilang. Namun di sini benteng ke-8, langkah blunder dari hitam. Di mana sebelumnya bahwa benteng simpel memukul pion opsi terbaik. Apabila kuda memukul pion, kuda memukul kuda, benteng ke G6 skak sesuai rencana, raja ke H7, benteng memukul kuda, benteng dapat menukarkan benteng, raja memukul kembali, benteng memukul pion, dan kita lihat ini pun sebanding. Namun tentunya setelah posisi ini juga waktu mereka sudah mulai krisis dan kita kembali. Di posisi ini Fabiano Caruana memainkan dengan benteng ke-8, dilanjutkan dengan benteng ke G6 skak, raja ke H7, benteng ke F6. Di sini apa yang harus dilakukan? Di sini benteng memukul pion, dan tepat setelah langkah ini waktu dari Fabiano Caruana juga sudah habis teman-teman. Tetapi dari posisi juga di sini putih sudah unggul, dan disinilah ia resign. Sebelumnya teman-teman, apabila di posisi ini kuda ke H8 menyelamatkan diri, maka kuda memukul pion skak, raja ke G7, maka kuda ke E6 skak juga mengancam benteng, raja ke H7 tanpa memukul benteng, benteng ke H2 skak lebih kuat, raja ke G8, benteng ke H5 ancaman skak mat, benteng ke B7, benteng ke G5 skak, benteng menutup, benteng memukul benteng skak mat. Dan apabila di dalam posisi ini kuda ke H6 bang, maka akan dilanjutkan dengan kuda tetap memukul pion skak, raja ke G7, kuda ke E6 skak, waktu yang sama mengancam benteng, jelas unggul satu perwira, unggul permainan. Dan kita kembali. Di posisi ini benteng memukul pion dan hitam resign, karena dengan jelas putih akan melanjutkan dengan simple, benteng memukul kuda skak, raja ke G8, kuda memukul pion, jelas di posisi ini juga mengancam benteng, juga memperkuat benteng satu sama lain. Apabila benteng memukul pion skak, raja ke H2, benteng ke E3, maka benteng ke F5. Kita lihat teman-teman, jelas unggul satu perwira, juga mengancam pion ke depan. Di sini putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman? Permainan yang cukup menarik dari bintang muda Jeffrey Xiong mengalahkan senior Fabiano Caruana. Semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan, kita masuk ke sesi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya, kita akan membahas puzzle ini. Dan benar jawabannya adalah dengan benteng memukul pion H3 skak. Tentunya tiada pilihan kecuali pion menerima kembali, gajah ke F3 skak, raja ke H2, kuda ke G4 skak. Tiada pilihan kecuali pion menerima kuda H5, di mana memukul pion ke depan skak mat. Apabila gajah menutup di sini, maka pion memukul pion. Apapun opsi dari putih selanjutnya, maka benteng memukul gajah skak mat. Oke teman-teman, demikian solusinya. Kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan juga request, karena kami akan berusaha membuat requestan dari Anda.
Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.